Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Fadila dengan NIM 8600250096 akan melakukan uji praktikum dengan judul uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah uji karbohidrat. Alat dan bahan yang saya sediakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama air, pipet, cairan betadin, ada nasi, terigu, kemudian ada kentang, apel, tahu putih, margarin, telur putih, gula pasir, pisang, dan biskuit, serta beberapa sendok yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, jika bahan makanan yang saya tetesi dengan kalium iodida itu akan berubah warnanya menjadi warna biru atau warna ungu, maka makanan itu mengandung karbohidrat. Yang pertama nasi, kita campur dengan air secukupnya, kemudian diaduk. Selanjutnya kita tetesi dengan cairan sebanyak 3 tetes. Kemudian diaduk. Lihat ya, perubahan warnanya menjadi warna keunguan. Itu berarti nasi mengandung karbohidrat. Yuk. Selanjutnya adalah tepung terigu. Seperti biasa kita campurkan juga air secukupnya. Kemudian diaduk. Dan kita tetesi cairan sebanyak 3 tetes. Kemudian diaduk kembali. Dan bisa dilihat perubahan warnanya menjadi warna keunguan. Itu berarti tepung terigu mengandung karbohidrat. Ya, tadi kan nih. Selanjutnya yaitu kentang. Kita tambahi air secukupnya. Dan kita tambahkan cairan sebanyak 3 tetes. Dan diaduk. Dan lihat, ini warnanya berubah menjadi warna ungu. Itu berarti kentang mengandung karbohidrat. Ya. Selanjutnya apel, tambahi sedikit air secukupnya. Dan kita tambahi cairan sebanyak 3 tetes. Kemudian diaduk. Karena apel tidak mengandung karbohidrat, warnanya tidak berubah menjadi kebiruan ataupun keunguan. Masih tetap sama warnanya. Selanjutnya ada tahu putih. Kita campur dengan air secukupnya. Dan tambahkan 3 tetes cairan. Kemudian diaduk. Dan karena tahu putih tidak mengandung karbohidrat, itu berarti warnanya tidak berubah kebiruan atau Selanjutnya adalah margarin. Tambahi sedikit air. Kemudian campur dengan cairan sebanyak 3 tetes. Kemudian diaduk. Apakah berubah? Ternyata tidak berubah warnanya ya. Masih sama seperti warna aslinya. Itu berarti margarin tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya putih telur kita tambahi air secukupnya. Dan campur dengan cairan sebanyak 3 tetes. Kemudian diaduk. Karena putih telur tidak mengandung karbohidrat, jadi warnanya tidak berubah keunguan ataupun kebiruan. Yuk. Selanjutnya yaitu gula pasir. Kita tambahi air secukupnya. Dan
kita campur dengan cairan sebanyak 3 tetes. Selanjutnya diaduk. Lihat, karena gula tidak mengandung karbohidrat, warnanya mengikuti warna cairan yang sudah kita tetesi tadi. Selanjutnya adalah pisang. Tambahi air secukupnya. Kemudian ditambahkan cairan kalium iodida sebanyak 3 tetes. Dan diaduk. Pisang tidak mengandung karbohidrat sehingga warnanya tidak berubah kebiruan atau keunguan. Terakhir yaitu biskuit. Kita tambahkan air secukupnya dan campurkan dengan cairan kalium iodida sebanyak 3 tetes. Kemudian diaduk. Dan biskuit berubah warnanya setelah dicampur dengan cairan kalium iodida menjadi warna keunguan. Itu berarti biskuit mengandung karbohidrat. Pada uji makanan karbohidrat kali ini dapat disimpulkan bahan-bahan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, tepung terigu, kentang, dan biskuit. Sedangkan bahan makanan yang lainnya tidak mengandung karbohidrat karena tidak berubah warna. Selanjutnya, saya akan melakukan uji lemak terhadap beberapa makanan yang sudah saya sediakan. Yang pertama, alat dan bahan yang saya sediakan ada air, kemiri, seledri, singkong, susu, minyak, pepaya, jagung kering, kacang tanah kering, wortel, santan, ada kertas coklat, pipet, dan ada senter handphone. Yang pertama, saya akan menguji air apakah mengandung lemak atau tidak. Saya teteskan air pada kertas coklat, 1 tetes saja. Kemudian dioles seperti ini dan ditunggu selama 10 menit. Selanjutnya ada kemiri. Saya gosokkan kepada kertas coklat seperti ini. Kemudian kita diamkan selama 10 menit. Selanjutnya daun seledri kita ambil dan kita gosokkan ke kertas coklat dan diamkan selama 10 menit. Selanjutnya singkong kering kita gosokkan kemudian kita diamkan selama 10 menit. Selanjutnya jagung kering kita gosokkan lagi ke kertas coklat. Kemudian kita diamkan selama 10 menit juga. Selanjutnya kacang kita gosokkan juga ke kertas coklat. Kemudian kita diamkan selama 10 menit. Selanjutnya pepaya saya gosokkan ke kertas coklat. Kemudian diamkan selama 10 menit. Selanjutnya wortel kita gosokkan dan diamkan selama 10 menit. Selanjutnya minyak kita ambil dan teteskan, kemudian digosok dan kita diamkan selama 10 menit juga. Selanjutnya susu
kita teteskan ke kertas coklat, kemudian kita gosok dan diamkan selama 10 menit. Iya. Selanjutnya yaitu santan, tetesi ke kertas coklat, kemudian gosok dan diamkan selama 10 menit. Ini adalah beberapa kertas coklat yang sudah tadi diolesi oleh beberapa bahan makanan dan didiamkan selama 10 menit. Selanjutnya kita akan cek menggunakan senter apakah mengandung minyak atau tidak. Yang pertama adalah seledri. Kita cek apakah seledri mengandung lemak. Ternyata tidak ya, seledri tidak mengandung lemak karena tidak ada bekas. Selanjutnya singkong, kita cek apakah mengandung lemak atau tidak. Saat disenteri, lihat tidak ada bekas lemak atau minyak yang ada pada kertas coklat yang sudah diolesi oleh singkong kering. Selanjutnya ada jagung, kita cek apakah mengandung minyak atau tidak, dan ternyata jagung tidak mengandung minyak karena tidak ada bekasnya. Selanjutnya wortel, apakah wortel mengandung lemak atau tidak, kita cek. Ternyata wortel tidak mengandung lemak karena tidak ada bekas minyak yang tersisa pada kertas. Selanjutnya adalah pepaya, apakah pepaya mengandung minyak atau tidak. Dapat dilihat ya, tidak berbekas, berarti pepaya tidak mengandung lemak. Selanjutnya susu, kita cek apakah susu mengandung lemak atau tidak. Lihat ya, susu terdapat bekas, meninggalkan bekas di kertas coklat seperti minyak, itu berarti susu mengandung lemak. Kacang berbekas ya, itu berarti kacang mengandung minyak. Ini kemiri, kita cek apakah kemiri mengandung minyak. Ya, kemiri berbekas ya, itu berarti kemiri mengandung minyak, lemak. Ini adalah minyak, kita cek. Minyak mengandung lemak karena di kertas coklatnya itu terlihat berbekas ya, sudah didiamkan selama 10 menit juga. Selanjutnya santan, kita cek apakah mengandung minyak atau tidak. Ya, santan mengandung minyak karena bisa dilihat ya, ini berbekas meskipun sudah didiamkan selama 10 menit. Dan yang terakhir adalah air, apakah air mengandung lemak atau tidak. Bersih ya, tidak ada bekasnya, berarti air tidak mengandung lemak. Setelah melakukan percobaan uji lemak terhadap beberapa makanan yang sudah disediakan, ternyata ada beberapa makanan yang mengandung lemak dan juga ada beberapa makanan yang tidak mengandung lemak. Di antaranya yaitu santan, susu, kemiri, minyak, kacang itu mengandung lemak, sedangkan air, jagung, wortel, singkong, dan seledri itu tidak mengandung lemak.